Orang bertakwa itu banyak sekali. Ini salah satunya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang yang beriman. Nah, orang beriman ini beruntung. Ya karena apa? Segala sepak terjang orang beriman, apa saja yang dilakukan, baik lahir maupun batin, selalu menguntungkan orang beriman. Salah satu contoh, ketika kita berangan-angan untuk melakukan satu kebaikan, belum kita kerjakan, sudah tercatat sebagai ada pahalanya. Orang yang berangan-angan kebaikan tadi, apalagi dilakukan, double. Tapi kalau yang diangan-angan tadi kepingin melakukan suatu kejahatan, kalau belum dilaksanakan maka tidak tercatat. Ini kan enak, untung. Keuntungan lagi adalah orang beriman itu dijamin surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Beruntung. Bagi masyarakat menguntungkan. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatakna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Jadi keberadaan orang beriman itu sangat mempengaruhi kebaikan di sekitar kita. Berarti orang beriman itu orang yang hebat, dibutuhkan oleh dunia untuk kestabilannya. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka mendustakan lalu kami hukum mereka itu disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah ini konsep Bali ini. Konsep Bali ini iman takwa tadi adalah mendustakan ayat-ayat Allah, akan ditimpakan oleh Allah musibah-musibah ya, yang dihukum oleh Allah dalam bentuk terserah Allah. Ini salah satu keberuntungan orang beriman. Nah di sini sebutan orang beriman itu kayak apa? Ciri-cirinya adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu ya apa? Khusyuk itu kadang-kadang sebab menimbulkan khusyuk di cekel, Allahu Akbar, cekel sebelah kiri, ada sebelah kanan, macam-macam. Padahal khusyuk itu dalam bahasa kerennya itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu khusyuk. Beberapa hari yang lalu itu saya pernah numpak sepeda gitu ya. Tapi saya itu lali, jangan nangdi, lupa saya. Belum tidak khusyuk berarti. Gitu. Kalau khusyuk itu sadar. Ya bisa. Yang namanya tidak khusyuk. Sholat itu begitu. Ya. Sholat khusyuk itu apa? Nah, kita menurut kriteria Allah saja. Khusyuk itu kayak apa? Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya sabar dan sholat itu adalah berat ila alal khosyin, kecuali atas orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang merasa menyangka bertemu dengan Allah dan kepada Allah lah tempat kembali. Jadi ketika sholat itu kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu angel, tidak mudah itu. Artinya ya begitu. Makanya dalam Quran itu yang kita lihat mesti tidak ada kerjakan sholat itu tidak ada. Mesti tegakkan sholat. Akimis sholat, tegakkan sholat. Nah itu yang dimaksud khusyuk itu begitulah. Cirinya orang beriman itu khusyuk dalam sholatnya. Waladina hum anil lagwi muridun, dan orang-orang yang terhadap perbuatan yang lagho muridun, berpaling. Jadi orang beriman itu tidak akan berbuat yang lagho. Lagho itu tidak bermanfaat. Jadi dalam kehidupannya selalu, aktivitasnya selalu memberi kemanfaatan. Misalnya kalau kita tetapin bergadang mulai jam
8 sampai jam 1 bengi. Tidak ada manfaat untuk keagamaan. Ini yang seperti ini termasuk lagu. Jadi orang beriman tidak seperti itu. Apa yang dikerjakan semuanya bermanfaat, ya, bernilai ibadah, itu yang penting. Nah itu ditunjukkan oleh Allah, ciri-ciri yang beriman itu seperti itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini kalau kita kaitkan dengan ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fisarra wal dharra. Orang-orang takwa itu adalah orang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Artinya kalau saring ke situ orang takwa itu dermawan, membelanjakan harta, menginfakkan hartanya. Infak ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib adalah zakat. Zakat itu untuk mensucikan diri kita. Ya, kalau infak sunnah itu seperti sedekah itu. Ya, bahkan diterangkan oleh Rasulullah itu bagaimana kehebatan orang bersedekah itu luar biasa. Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau kita settingannya atau kodoknya misalnya jelek gitu, karena kita bersedekah bisa tertahan 70 macam bala, gak jadi terjadi. Nah, itu kalau dilogikan dengan ilmu pengetahuan seperti gamebot itu. Gamebot itu kan sudah disetting. Setting itu adalah kodok dalam bahasa agama. Di setting ada orang berjalan, settingannya mesti mlebu jurang. Tapi karena kita mainkan setiknya nggak jadi masuk jurang. Nah ini sama dengan begitu. Walaupun kodok kita itu buruk misalnya, kalau kita bersedekah itu bisa terhindar dari kodok yang jelek. Sama dengan itu tadi meloncat bahkan. Itu adalah kehebatan sedekah. Nah, sedekah seperti ini sampai terbawa sampai mati. Apa buktinya? Ya kita mengacu kepada Quran, pada firman Allah tentang pengaruh sedekah ini sampai terbawa mati. Itu begini. Diterangkan oleh Allah dalam Quran itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib wa as-sadaqu wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Ini diperingatkan oleh Allah. Infaqo tak durungi mati. Mun mati getun. Betul. Qala rabbi, berkatalah dia, Rabbi Tuhan, laula akhirtani ila ajalin qarib, mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, dan aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Ya, lalu dijawab oleh Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Ini jawaban Allah. Ini banyak pelajaran kita bisa kita ambil. Pengaruh sedekah. Kita tahu batas kematian itu kalau sudah jatuh tempo nggak bisa diundurkan, nggak bisa dimajukan. Nah itu orang beriman itu salah satunya dan mesti mengeluarkan zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan tiap tahun itu seputar 2,6 lah, 2,6 kilo gitu. Kalau zakat mal itu ada sesuai kekayaan kita, diambil 2,5%. Hadirin rahimakumullah. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang terhadap farji mereka hafizuna, menjaga. Artinya ciri yang bertakwa, iman takwa itu adalah orang menjaga farjinya. Artinya tidak berzina.
Itu ya. Itu cirinya. Nah, disalurkan lewat apa? Pernikahan. Kalau kita lakukan itu dalam pernikahan, maka menjadi pahala. Kalau dilakukan di luar pernikahan, menjadi dosa. Enak dong orang beriman. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi menjaga farjinya tadi kecuali ala aswajihim terhadap istri-istri mereka au malakat aymanuhum atau terhadap budak-budak yang mereka miliki. Jadi terhadap dua kategori manusia ini boleh. Bojone jelas oleh. Itu bolehnya itu kan karena ucapan kita. Qabil tu nikah bil mahri malkur. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Dijawab halan tunai. Nah tapi ini budak ini akhirnya banyak salah gunakan, malah uang akhirnya dikumpuli oleh, tidak seperti itu. Budak yang dimaksud di sini adalah budak rampasan perang. Ketika terjadi peperangan lalu orang kafir kalah atau bepergian, lah wanita-wanitanya ini termasuk barang rampasan perang. Itu bisa masuk kategori ini, kecuali istri dan budak-budak yang mereka miliki, bukan budak yang dibeli budak, tapi budak yang seperti ini. Ya. Jadi illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela terhadap kedua model manusia itu tadi. Famani betago moko sapa wong kang golek waro ing burine dalika kang kaya mengkono iku. Maksudnya barang siapa mencari di belakang yang demikian selain dua unsur manusia tadi, faulaika humul adun, maka mereka itu adalah orang-orang melampaui batas. Ya. Jadi walaupun kumpul gitu aja itu bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Dosa itu kalau di hubungkan kepada yang berhak. Yang berhak itu apa? Yang farji. Nah, kalau farji ini diibaratkan oleh Allah itu seperti ladang, seperti sawah. Sawah itu tempat kita bercocok tanam. Dari mana saja kamu menanam dibolehkan. Dari samping, kiri, kanan, belakang, depan boleh. Asal tidak di zuburnya. Dari zubur ini banyak dilakukan oleh dukun-dukun itu banyak. Nah, zubur itu banyak dijual belikan itu banyak. Tapi kalau kita mengikuti sudah luar biasa, rusak semua. Dukun-dukun cabul banyak sekali. Nah itu kecuali dua itu dibolehkan barang siapa mencari di situ, termasuk misalnya onani. Onani itu berarti waro al-zalika. Di belakangnya demikian itu. Kajane gak oleh. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka wa ahdihim dan janji mereka rohun, memelihara. Jadi orang yang memelihara amanah dan janjinya. Artinya gak bijuan itu ya. Nah, jadi bijuan itu jadi munafik itu ono telu. Salah satunya adalah nek ngomong dusta, nek diberi amanah berkhianat. Loh, ini bisa menimpa kita gitu. Nah, dengan keilmuan itu kita bisa koreksi. Kita melihat kira-kira terjangkit enggak? Kalau terjangkit ya dihindari. Waladinahum ala sholawatihim yukhafidun, dan orang-orang yang terhadap sholat mereka yukhafidun, menjaga
Jadi orang takwa, orang iman takwa itu adalah salah satunya menjaga sholatnya. Artinya nanti diperintahkan sholat 5 waktu, ya tetap 5 waktu. Biasanya orang tidak kuat itu main itu gawe itu nanti kayak untuk itu kadang diberani ayu-ayu. Supaya sholat teko, buyar kuburane. Wes engko ae akhire kebaca gak sido sampai asar sampai maghrib gak sido. Itu sholat ini tidak sabar. Tidak bisa menjaga sholat itu, dijaga. Padahal sholat itu sudah diberi dispensasi oleh Allah dalam kondisi apapun bisa. Kalau kita dalam bepergian, boleh di jamak kosong. Bahkan kalau kita sholat khauf, sholat takut dalam peperangan, boleh sholat sambil berjalan. Itu saking pentingnya bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Fa'bud rabbaka kata yakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya hari yang diyakini. Terus dalam kondisi apapun. Gila, itu orang iman itu ya begitu. Ngaku iman tapi gak sholat loh, berarti gak iman gitu. Kan gitu aja kan, karena kita punya tolak ukur. Yang mana orang kita belajar Quran mesti ngerti, roh nafsir wong orang ngaku iman, blendes ya. Nah itu karena kita punya ilmu, diberitahu oleh Allah. Waladinahum ala sholawatihim yuhafidun ulaika berarti wong-wong sing dijelasno tadi itu nek bahasa Jawane kaya mengkono-mengkono iku. Mereka itulah umul warisuna, orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, orang yang mewarisi surga firdaus. Fiha, mereka fiha di dalam surga firdaus khalidun, kekal. Ini janjinya Allah. Ada orang beriman itu enak. Jadi masuk surga atau kita ketemu seorang beriman. Tidak ada kelompok abis itu, tidak ada. Kelompok-kelompok itu adalah merupakan wadah perjuangan. Karena Allah mengatakan begini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya aku jadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Li ta'arofu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Nah, banyak nyekel iki pede. Nah, jadi kemuliaan itu ketakwaan. Walaupun kita berhadapan dengan orang kaya raya, nggak usah gentar. Ya, karena kemuliaan itu orang takwa. Kalau orang kaya itu tidak takwa, hina di sisi Allah. Panjenengan tahu Korun itu bagaimana? Kurang sugih apa? Jenenge kuncine dipikul kame wong sakmono kae, gak makan, gak kuat saking sugih. Tapi hina di sisi Allah. Diperintahkan untuk bersyukur, gak mau. Gak digubris karena apa? Karena dia merasa ini hasil usaha saya, hasil kepintaran saya. Lho perkara ngono tok dadi gak syukur. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dalam tanah. Maka kalau orang nemu harta di dalam tanah disebut harta karun. Ya itu. Apakah mulia di sisi Allah? Kan tidak. So gimana? Makanya kalau kita punya prinsip itu tadi, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini juga dipegang. Oke, ini kita di intinya ini sebagai pengantar aja untuk mengingatkan kembali kita supaya tetap konsisten berada di dalam ketakwaan keimanan. Ini menjadi penting. Oke. Puncak niki ngajine judulnya Muhammadiyah dan Politik. Oke. Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Dilahirkan dalam situasi umat Islam centang perenang, dalam situasi penjajahan, di mana pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ingin mengembalikan Islam sesuai dengan aslinya.
Oleh karena itu dia berguru di Arab sekitar 4 tahun gitu. 4 tahun atau 5 tahun. Pulang durung iso apa-apa. Belum punya giroh untuk berjuang, belum punya semangat untuk merubah keadaan. Kembali lagi diperintahkan oleh teman-temannya supaya kembali lagi. Nah, kembali lagi di sana bertemu dengan siapa itu? Gurunya Muhammad Abdul. Nah, di situ mulai semangat juangnya tumbuh. Ya, kemudian dia pulang, lalu melihat kondisi umat Islam seperti itu, lalu didirikanlah Muhammadiyah itu. Nah, pendiriannya pun juga banyak penentang-penentang. Akhirnya, intinya secara singkat saja, semangat Muhammadiyah itu adalah mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan aslinya, yang disebut tajdid. Tajdid itu pembaruan. Mengadakan pembaruan maksudnya bukan mengadakan agama yang baru, enggak, tetapi memperbarui sesuatu yang rusak. Nah, rusaknya di mana? Kalau di daerah Jogja itu kemusyrikan sangat banyak. Bahkan sampai sekarang. Nek Wulan Suro itu ngelarung kepala kerto di laut, menyuap siapa jenenge Batu Ayu itu, Nyirorok itu. Nah, itu anggapan itu sampai sekarang masih ada. Nah, itulah di sana berangkat Yai Dahlan itu untuk meluruskan itu, yang disingkat dengan pemberantasan penyakit TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, di sana juga memulai meluruskan arah kiblat. Jadi arah kiblat itu 1 abad yang lalu sudah disponsori oleh Yai Dahlan. Nah, orang sekarang baru nyanter no masjid, ketinggalan 100 tahun sama Muhammadiyah. Maka berkemajuan Muhammadiyah itu begitu. Sudah berpikir maju. Bagaimana mengelola suatu infak, mengeramut anak yatim, dibuat wadah yang namanya panti. Itu sudah awal sudah berpikir maju begitu. Nah, dalam perjalanannya sampai terakhir ini kurang lebih 2013 gitu ya. Itu mengaitkan bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan politik. Ternyata yang menjadi pengurus Muhammadiyah tidak boleh merangkap jadi pengurus partai politik. Tidak boleh merangkap. Lah, latar belakangnya Allah alam. Apa sebabnya begitu? Karena saya tahun 2022 yang lalu, di akhir tahun itu, saya kebetulan ditugaskan oleh Muhammadiyah juga sekolah politik di bawah LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Jadi ketuanya Pak Fadil. Di sana mengomentari tentang undang-undang itu. Ternyata undang-undang itu merugikan orang Muhammadiyah. Apa buktinya? Dengan undang-undangnya Muhammadiyah itu tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi pimpinan publik. Kancrit kabeh. Bahkan di Depak itu hampir habis itu orang yang Muhammadiyah sudah tidak ada. Paling karis itu loro. Entek. Orang jadi menteri situ muhajir oleh bagian yang kalau duit. Nah, itu hampir tidak ada. Karena apa? Kebijakan itu. Akhirnya banyak yang menyesal. Akhirnya diputuskan saat itu suruh cabut undang-undang itu. Itu rekomendasinya rapat saat itu. Dan seluruh warga Muhammadiyah diharapkan bisa mencalonkan sebagai DPR, bupati dan sebagainya. Untuk merebut pos-pos itu. Karena sekarang ini kalau kita tidak merebut, yang merebut mereka. Apalagi gerakan Freemasonry di dunia itu ingin merebut pos-pos penting di dunia ini supaya bisa apa? Cita-citanya bisa terkabul gitu. Kalau kita nggak punya jadi pejabat nggak bisa. Angel bengok kaya apa gak direkenal. Mekanismenya tidak ada.
Karena semuanya harus melalui begitu-begitu itu. Akhirnya ketun. Nah, akhirnya diputuskan kemarin itu ada yang macam-macam. Ada yang dewan ini dibandani karo Muhammadiyah. Pokoknya dadi ya gak apa-apa. Masih metu ya gak apa-apa nek dadi bayarane akeh. Misalnya gitu. Lah itu seperti itulah. Tapi ternyata sekarang itu ya antara yang LHKP kemarin dengan persyarikatan itu ya sudah beda. Koyok-koyok wah oleh teman-temanannya kalau rugi akhirnya yang muncul nanti mesti bukan kader pasti itu. Orang-orang tidak pernah membela akidahnya, tidak pernah membela Muhammadiyah. Jadi tidak akan ngurusin Muhammadiyah. Sekarang aja kalau panjang nggak percaya, bantuan yang dari pemerintah antara NU dan Muhammadiyah, termasuk saat Muslimate sampai Aisyah sangat jauh. Karena apa? Tidak ada yang awal. Itu loh. Oh, banyak sekali kalau ke NU tapi Muhammadiyah cerit, nah, jangan bang tahu. Itu karena apa? Nggak ada yang jadi dewan. Bukan kadernya di dewan itu. Loh seharusnya itu harus didukung. Ya kita nggak mau musingkan satu partai. Tapi partai kalau saya lihat, partai yang cocok dengan Islam dengan Muhammadiyah itu saja nih, ya partai umat saja nih. Saya tidak nawarin itu, saya tunjukkan alasannya. Karena di dalam partai itu ada begini. Menegakkan apa itu? Menegakkan keadilan melawan kezaliman. Ini amar ma'ruf. Ya kan? Islam juga amar ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Loh. Amar ma'ruf. Tapi di Muhammadiyah tidak menetapkan satu partai. Boleh di partai mana saja. Ya, tapi kalau boleh di partai mana saja, umumnya nggak partai gak Islami, nggak akan mungkin, pasti ikut partainya, pasti. Itu loh. Sebenarnya Muhammadiyah tidak menetapkan harus partai PU misalnya enggak. Makanya wilayah gak seneng nggak partai PU. Iya, senengannya PAN. Ya, jadi kita coba ngerti permasalahan. Padahal undang-undang itu dulu dalam rangka untuk membentengi geraknya Amin Rais. Muncullah undang-undang itu. Nah, dari pengurus Muhammadiyah dalam rangka partai aslinya membentengi supaya Amin Rais tidak bergerak terus. Aslinya itu latar belakangnya ya. Nah, kalau dalam Quran itu namanya asbabun nuzulnya. Itu asalnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi kita di Muhammadiyah terhadap partai. Nah kemarin waktu saya di sekolah politik itu sing tepo yo make PDI. Ngomong PDI ku Muhammadiyah. Soekarno pendirine ku Muhammadiyah. Ya, apa Muhammadiyah. Golkar, Sekber Golkar itu wong Muhammadiyah. Apa mana PAN itu ya? Dan kuwabe seperti itu. Nanti semua mengusulkan Muhammad, bahkan diberi peluang. Nek wong Muhammadiyah gelem nyalokno, dikei nomor 2. Itu janjinya mereka. Ya Allah alam. Tapi itulah kondisi kita tadi Muhammadiyah dengan politik apa ya seperti itu. Makanya sekarang ini wong adek, gak leh merangkap dan sebagainya, akhirnya dari nggak paham. Dengan aturan itu, tuntunan aturan itu Muhammadiyah dewe rugi. Ya. Karena ini perlu. Kalau di Surabaya itu begini. Surabaya itu ambil satu calon sampai dadi. Yang menjadikan siapa? Muhammadiyah. Tapi ada kontribusinya. Tidak apa-apa itu sebenarnya, bagus-bagus saja. Tapi di Surabaya memungkinkan karena orangnya banyak. Ini Mojokerto wongnya titik. Wong aku tak ukur-ukur iki nek wong tak parani kadek dhuwit ya iso. Tapi mek titik. Itu masalahnya. Tapi kok dikek dhuwit ya padha ae. Durung karep dicoblos soalnya terima dhuwit akeh.
10 wong bisa diterima. Tidak mungkin dicoblos semua. Coblos semua gugur. Kan begitu. Jadi repot kita itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah sekarang kita mencoba untuk melihat konsep Islam. Bagaimana sih Islam itu milih pemimpin? Kalau memang ajaran Islam ada yang memilih pemimpin, itu berarti Islam itu juga mengajarkan politik. Karena pemilu itu adalah pemilu wilayah politik. Nek Islam mengajarkan memilih pimpinan, berarti iku Islam yang ngajarna politik. Tapi yang tersebar, jangan bicara politik di masjid. Nah, saya udah ngerti langsung itu saking pedine umat Islam, muncul umat Islam di mereka. Karena umat Islam itu ada di dunia ini paling besar ya di Indonesia. Makanya dipecah-pecah jadi Islam moderat, Islam radikal, Islam Pancasila, Islam Nusantara, Islam berkemajuan, Islam macam-macam. Akhirnya pecah, lemah. Kekuatannya cuma itu saja. Kalau kita nggak menyadari, ya lemah. Makanya tadi saya sampaikan, untuk apa Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Ono suku berkemajuan, ono suku Nusantara, ono suku Pancasila, macam-macam. Lita arofu, untuk saling kenal mengenal. Kalau kita tidak seperti itu dan kita banggakan itu sebagai kebenaran, maka kita sama dengan membanggakan kelompok. Kalau membanggakan kelompok jatuhnya kepada musyrik. Nah musyrik itu seperti ini kita jangan nggak tahu. Jangan dikira nek musyrik itu nyembah patung, gampang itu. Itu musyrik akbar. Musyrik lain kita nggak tahu. Disebutkan Allah di sini. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik itu adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh ini musyrik. Maka kebanggaan itu jangan kelompok. Kebanggaan itu takwa, iman takwa. Allah sudah katakan tadi, paling mulia di sisi Allah itu orang takwa, bukan kelompok. Kelompok adalah alat perjuangan. Itu harus disadari. Ya kadang-kadang orang terbalik-balik, yang dibuangkan kelompoknya, akhirnya pecah. Nah kalau pecah ini yang memanfaatkan adalah orang-orang lain untuk dihancurkan sekalian. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana Islam mengajarkan milih pimpinan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan anak-anakmu sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufro alal iman, jika bapak dan anak-anakmu itu lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Ini tidak boleh. Ini salah satu contoh. Wa majatawallahum, barang siapa berpaling pada mereka, pada orang yang mengutamakan kekafiran daripada keimanan, minkum di antara kamu, faulaika humud dolimun, maka mereka adalah orang dolim. Diajarkan cara milih pemimpin. Tapi ini belum jelas siapa yang dipilih. La yattakhidul mu'minun al kafirina. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan al kafirina orang kafir auliya sebagai pemimpin min dunil mukminin dengan meninggalkan orang beriman. Jangan kamu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Berarti persoalan kafir dan iman. Cuma panjangan tak takoni kafir ya apa sih? Angel. Orang kafir itu bisa jatuh pada orang mengaku Islam. Nanti kita tunjukkan. Jadi yang boleh dipilih adalah orang beriman. Orang beriman itu apa? Orang beriman itu kalau menurut Rasulullah al-aminu billah, orang beriman itu iman kepada Allah, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi diucapkan dengan lisannya, dibenarkan oleh hatinya, dan diamalkan dengan perbuatannya. Ada 3 unsur ini iman.
Kita tinggalkan satu saja, tidak beriman. Ngabot bayarannya larang swarga. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Allah yang katakan. Orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah katakan wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena ucapannya tok. Yang ini yang dibeli adalah mau Islam atau Islam, delon. Terhadap Islam bagaimana? Orang iman tidak akan memusuhi Islam, tidak akan. Nah, ngomong Islam memusuhi Islam, jadi dipilih. Dosa tambah. Yang dipilih suruh orang beriman, bukan orang Islam. Nah, Islam bisa jatuh pada munafik, fasik, dolim. Tapi nah iman tidak. Nah iman pasti Islam. Nah Islam belum tentu beriman. Orang beriman. Jadi antara ucapane, atine, perbuatane cocok. Antara mulut dan hati itu harus cocok. Misalnya nek wong nyolong ditakoni, saya ndak nyolong. Padahal hati ngomong iya aku nyolong. Itu antara ucapan dengan hati tidak sama. Lah orang beriman itu pengakuan iman kepada Allah, omongannya cocok, hatinya cocok. Apa? Hanya seperti itu. Makanya jadi orang beriman itu saja ini harus fanatik. Setengah-setengah munafik. Nah, cuma kita dibutuhkan nanti kita itu berlaku seperti radikal itu tadi, nanti harus memiliki ilmu yang namanya tasamuh, toleransi dalam Islam. Harus paham. Kalau enggak mesti jatuh. Nah kalau panjenengan paham itu, kita nggak akan bisa dibujuk. Oh itu radikal, itu ngomong kosong, dia nggak ngerti, bodoh dia. Karena Nabi itu sendiri, contoh Islam yang paling baik itu adalah Islamnya Nabi. Nabi itu melakukan radikal, juga melakukan moderat. Kok tahu? Loh dalam Quran panjenengan lihat. Contoh aja ya. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man khatallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari kiamat akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Walaupun penentang-penentang itu adalah bapakmu, anakmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, tidak akan. Radikal. Ya. Radikal. Itu Quran. Kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah telah tancapkan iman di hatinya. Loh gitu lah Allah yang katakan. Sehingga wong ditancapno iman atine karakternya seperti itu. Kita belum tahu seperti itu. Ya, makanya aku kadang-kadang delok wong radikal. Oh, dibutuhno wong radikal. Melempem-lempem enggak iso. Membawa Islam enggak akan bisa. Ini dibutuhno wong radikal. Tapi orang radikal ini harus orang yang ngerti tentang ilmu tasamuh, ilmu toleransi dalam Islam. Kalau enggak, ya terjadi seperti kekerasan-kekerasan selama ini, pengoboman selama ini, mereka membawa ayat-ayat radikal. Tapi dia tidak mengerti kapan itu diterapkan. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu poso. Saya ini poso. Salah. Kapan? Ya tunggu Ramadan. Turun Ramadan gak usah poso Ramadan. Itu. Sama dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu perang. Wajib ini budal perang. Lebar. Gak ngerti syarat-syaratnya perang itu apa, sebabnya perintah perang itu apa. Gak ngerti. Ini butuhkan pinter. Nah, pinter akhirnya menyembunyikan agama. Itu pasti seperti itu. Orang ngomong insya Allah saya tahu itu bejo enggak ngerti, atau dia bodoh atau enggak saya ngerti. Ya karena dari ucapannya itu. Ada lagi nanti nek Islam menang, ya apa dengan agama-agama lain? Ya berarti goblok dia.
La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lho lah apa maksud enggak maksud. Nabi coba jadi presiden di Madinah itu, di pimpinan di Madinah. Apa di sana itu orang Islam enggak? Enggak. Orangnya macam-macam. Ya Yahudi Nasrani. Ya orang beriman campur. Tapi aturan harus tunduk kepada Islam. Nah kalau orang ngomong itu berarti dia itu goblok. Nggak ngerti. Aku ada kerumunan itu kudu tak buantai tapi mata ya apa. Ya seperti itu. Nah ini terkait dengan cara memilih pemimpin, itu berarti Islam itu juga mengajarkan politik. Ada hukum-hukum ya politik itu. Ya. Makanya orang itu bilang begini, jangan menjadikan agama sebagai alat politik. Barang itu tidak ngerti, mereka tidak ngerti. Ya. Padahal kita ngomong menyembunyikan agama aja itu dosa. Angel ya. Makanya saya itu pernah diberi ilmu oleh guru saya itu gini. Sampai sekarang masih di luar kepala saya. Kalau kamu terdesak, beri pertanyaan, bagaimana saya menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam? Dan bagaimana saya menjadi orang Islam yang baik yang tidak melanggar aturan negara? Beri pertanyaan itu, dia akan bisa menjawab. Kalau dia bisa menjawab, tidak akan berbuat seperti itu. Berarti dia tidak ngerti. Itu. Makanya saya itu PD itu begitu kan, tahu permasalahan. Tadi saya itu tidak akan menyembunyikan Islam. Tapi saya bisa berdiplomasi. Kalau misalnya orang-orang yang beraliran radikal tadi saya bilang itu salah, ini saya punya lama. Kalau bilang itu benar, saya bisa membenarkan. Tapi tidak benar, ada keliru. Sebab apa? Ayat-ayat yang bercorak radikal itu adalah ayat-ayat yang mengandung sebab. Kalau dalam bahasa agamanya mengandung ilat. Kalau sebabnya itu tidak ada, ya tidak ada. Contoh misalnya kalau kita itu tahu hukum itu kalau orang mencuri profesional, ada mencuri yang karena terpaksa, karena paceklik, ada pencuri yang profesional, korupsi misalnya. Itu dipotong tangannya. Berarti ilatnya apa? Ilatnya mencuri. Nah, kan begitu, sebabnya mencuri. Hukum itu ada, sebabnya mencuri. Nek sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, walaupun hukumnya ada, ya tidak bisa diterapkan. Kan begitu. Ya sama dengan kalau kita itu masalah hisab ya. Hisab itu sebenarnya ada ilatnya. Ilatnya apa? Mengapa Rasulullah menyuruh untuk melakukan ru'yah? Itu karena mengandung ilat. Ilatnya apa? Ilatnya itu karena orang sana dulu itu tidak bisa menulis dan tidak bisa kisah. Inna nahnu umatun umiyatun la naktubu wa la naksibu. Kami adalah umat yang umi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa kisah. Loh ini loh. Ilatnya itu tidak bisa kisah. Makanya Rasulullah perintahkan untuk ru'yah. Nah, setelah dalam perjalanan sekarang ini umat Islam berada di dunia semua dan ru'yah tidak bisa seluruh dunia tercover. Ya sama masalah. Pasti tidak sama walaupun ru'yah. Di sini mungkin keluar muncul, di Saudi juga belum tentu muncul. Kadang-kadang bareng, kadang-kadang tidak. Itu berlaku di seluruh dunia seperti itu, tidak akan bisa sama. Akhirnya problem juga muncul. Munculnya apa? Munculnya adalah ketika jamaah haji tanggal 9 harus wukuf di Arafah dan orang yang tidak ada di sana disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, kalau kebetulan di sini masih belum tanggal 9, di sana sudah tanggal 9, di sana baru buyar, di sini baru puasa. Problem. Di Kutub Utara, di sini muncul 1 minggu kemudian baru muncul masalah. Kalau dulu tidak sama, tidak ada masalah karena umat Islam hanya ada di Jazirah Arab saja. Nah sekarang umat Islam ada di mana-mana, akhirnya menjadi problem. Akhirnya dipakailah dengan ilmu yang namanya hisab itu tadi, itu juga mengacu kepada Quran. Walladzi ja'ala samsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah zat yang telah menjadikan matahari bersinar
dan dialah Allah zat yang telah menjadikan bulan bercahaya dan menetapkan manzilahnya litaklamu ada tasyinin awal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Lah sekarang orang ini pinter hisab sekarang ini, berarti ilatnya sudah hilang. Karena sudah pinter hisab, karena akan terjadi gerhana tahu. Akan terjadi gerhana bulan ini, tanggal segini, ini, jam ini, menit ini, detik ada. Dan itu persis. Berarti ilatnya tadi hilang sudah. Kalau ilatnya hilang dan melihat problemnya banyak, maka diputuskan oleh Muhammadiyah menjadi dengan metode hisab. Nah itu namanya ilat. Nah orang-orang melakukan kekerasan tadi itu kadang-kadang tidak melihat itu mengandung ilat apa enggak. Ya. Lah biasanya dipakai Saifuddin Ibrahim itu mengatakan bahwa itu loh ajaran Islam ajaran sing radikal, ajaran sing gak cocok kanggo kemanusiaan. Ditunjukkan ayatnya. Nah, saya langsung tahu dia itu berarti nggak ngerti ayat khos, ayat am nggak ngerti ayat itu mengandung ilat. Tujuan agama itu apa? Kedamaian, selamat dunia sampai akhirat. Di dalam mendakwakan kedamaian ini muncul gangguan-gangguan. Nah, gangguan ini dikonter oleh Allah dengan ayat-ayat yang coraknya radikal. Berarti corak radikal ini adalah untuk mengantisipasi gangguan-gangguan dakwah keagamaan. Nah, jadi kita nggak menyembunyikan. Kalau kita menyembunyikan, kalau ajaran kekerasan di Islam itu siapa bilang? Mau tak tunjukkan? Banyak. Nah disitulah akhirnya orang itu menyembunyikan agama. Nah kalau kita nggak tahu persoalan ya seperti itu pasti terjadi. Padahal menyembunyikan agama itu dilaknat oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam kitab, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat, kecuali mereka mau bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan yang disembunyikan itu tadi. Maka mereka akan bersama-sama Faulaika ma'al mu'minin. Mereka itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembunyikan agama itu. Lah sekarang yang saya lihat banyak orang menyembunyikan agama. Nah, untuk kepentingan apa? Kepentingan politik. Itu banyak. Lah bagi kita nggak usah menyembunyikan. Terangkan apa adanya. Solusinya bagaimana? Insya Allah selamat dunia akhirat. Kalau kita sembunyikan dilaknat oleh Allah. Allah sudah mengatakan, yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah akan melaknat mereka dan akan dilaknat oleh semua orang yang bisa melaknat. Orang kira. Kurang 5 menit ya, kalau 10 menit. Ya, masih tahu aja. Mampu insya Allah. Apa-apa ya cukup. Ya wakai kan. Pertanyaan. Itu aja nggih. Ada pertanyaan. Nggih, bangga ada pertanyaan. Jadi intinya bahwa seperti itulah kondisi Muhammadiyah terhadap politik, dan sekarang kita pun juga harus memahami bahwa Islam itu juga mengajarkan politik. Kalau ada orang bilang tidak boleh ngomong politik di masjid, loh saya tidak ngomong politik di masjid. Ini ajaran Allah terkait bicara masalah kepemimpinan. Berarti ini bukan bicara politik. Politik itu apa yang dimaksud? Politik itu kan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Nah, politik Islam sama aja. Politik Islam juga punya trik-trik untuk mencapai tujuan yang disebut seperti itu. Sekarang kita dagang saja, harus pakai politik. Kalau kita nggak pakai politik, rugi tok isinya. Nah, tuku barang larang didol murah, ya goblok berarti. Nggak punya politik itu. Kalau punya politik itu oleh barang sing murah, sing apik, didol larang, padine akeh. Itu politik. Jadi politik dagang, politik bernegara, politik apa saja. Lah masih ngomong ya ono trik, ono politike ini. Karena politiknya ya tidak bisa dipahami. Jadi itulah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan pencerahan bagi kita untuk
membentengi mental kita supaya nggak dikerjai oleh orang itu, punya prinsip yang kuat, nggak blow on gitu, tapi kalau perlu kita dakwai mereka. Oke, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.